Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bissolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi dalam kajian kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-18. Ya, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarin Jundub bin Junadah. Hadis dari Abu Zar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, hai summa kunta, di mana saja kalian berada. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah, wa'ad bi'il hasanah, dan wa'ad bi'is sayyi'ah, dan ikuti keburukan, al hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah terhadap manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wa qala hadisun hasan, hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan, wa fi ba'din nusakh, dan di dalam sebagian hadis yang lain hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hadis hasan dan sahih. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, hadis yang ke-18 ini dari Abi Zarin Jundub bin Junadah dan juga dari Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Dua-duanya adalah sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit saya jelaskan apa sih yang disebut sahabat itu, atau siapa sahabat Nabi itu. As-sahabah, sahabat Nabi itu definisinya adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian mengimani Nabi, mengimani Allah, mengimani Rasulullah. Itu adalah definisi sahabat. Berarti kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad tetapi tidak beriman, walaupun hidupnya di era Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi, ya, mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad, maka mereka tidak dikatakan sahabat. Contoh, ada orang hidup di zaman Nabi tapi nggak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang yang hidup di era Nabi, di zaman Nabi, tapi karena mereka tidak beriman, maka enggak disebut sahabat. Nah, sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, mengimani Nabi. Nah, terus bagaimana dengan orang yang hidup di zaman Nabi, mereka mengimani Nabi, tapi enggak melihat Nabi? Kan ada sahabat Nabi, maaf, yang tidak bisa melihat, ya, yaitu sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Itu sahabat Rasulullah, tapi mata beliau dalam keadaan buta. Ya, walaupun secara fisik Abdullah bin Maktum ini matanya nggak bisa melihat, tapi ketajaman spiritualnya, ketajaman mata hatinya sangat luar biasa. Ya, pernah Rasulullah SAW itu langsung ditegur oleh Allah ketika Rasulullah itu didatangi oleh Abdullah bin Maktum. Rasulullah agak sedikit kurang ngopenin lah gitu ya. Karena dalam saat itu Rasulullah lagi berbincang-bincang dengan tokoh kafir Quraisy. Sehingga Abdullah bin Maktum
yang datang kepada Nabi agak kurang teropeni, ditegur oleh Allah itu. Dan akhirnya Allah turunkan surat Abasa wa Tawalla ang ja'ahul a'ma. Itu langsung itu berkaitan dengan peristiwa itu. Abasa wa Tawalla, wahai Muhammad engkau melengos ketika ang ja'ahul a'ma, mentang-mentang yang datang orang buta itu. Nah, orang buta itu adalah Abdullah bin Umi Maktum itu. Maka Abdullah bin Umi Maktum itu tetap disebut sahabat walaupun tidak melihat langsung kepada Nabi. Tetapi Abdullah bin Umi Maktum itu mengimani Nabi dan hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasul dan mengimani Rasulullah dan mengimani semua yang datang kepada Rasulullah, termasuk mengimani Al-Quran dan mengimani As-Sunnah itu. Nah, pemirsa di FTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal meriwayatkan beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Nah, jadi bertakwa kepada Allah itu enggak cuma hanya di masjid saja. Bertakwa kepada Allah enggak cuma hanya di tempat kajian saja, tetapi bertakwa kepada Allah di mana saja. Jadi iman takwa itu harus kita bawa dalam keadaan apapun. Ya. Di masjid bawa iman. Ke kantor jangan ditinggal di rumah imannya. Jangan ditinggal di rumah takwanya. Nanti kalau ditinggal di rumah iman takwanya, di kantor bisa korupsi itu. Karena ketika orang itu sudah enggak merasa dihadiri oleh Allah, orang bisa berbuat apa saja. Tetapi ketika orang itu membawa takwanya, membawa imannya, orang itu akan merasa dihadiri oleh Tuhannya. Orang itu tidak merasa sendiri. Makanya kalau ada istilah, sering orang itu sering berkata, yuk kita berbuat ini, yuk kita berbuat itu. Kenapa? Pumpung nggak ada siapa-siapa. Nah, ini kalau yang ngomong orang yang beriman, yang ngomong orang yang mengaku bertakwa, itu dipertanyakan keimanan dan takwanya. Karena kalau orang itu betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, dia nggak akan mengatakan karena pumpung sendiri. Ya mana mungkin orang beriman, orang bertakwa itu merasa sendiri. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan merasa hidupnya dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat istilah tingkatan-tingkatan dari keimanan, ya. Iman itu sebuah proses dalam mengenali Allah. Kemudian takwa itu adalah level dari iman. Nah, maka di Quran itu selalu kalau Allah memanggil, selalu panggilan pertama adalah wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi iman dulu. Setelah sudah dipanggil dengan kata iman, biasanya ada perintah lanjutan, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kok enggak wahai orang bertakwa, berimanlah? Kenapa enggak begitu? Karena takwa itu adalah level dari keimanan. Kalau orang sudah bertakwa pasti beriman, tetapi kalau orang beriman belum tentu sudah bertakwa. Jadi takwa itu adalah level yang paling tinggi dari kualitas keimanan seseorang. Nah, ketika orang itu takwanya baik, maka sifat yang akan dilakukan adalah apa? Dia akan selalu merasa dihadiri oleh Allah. Akan muncul yang namanya sifat ma'rifat itu. Nah, ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu adalah seseorang yang merasa dilihat, seseorang yang merasa dipantau, seseorang yang merasa dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu bisa membuka sejarah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf pernah kan di kamar sendirian. Kemudian dimasuki kamarnya
oleh seorang wanita pejabat, wanita kaya raya. Ya, istrinya raja pada masa itu. Kemudian saat itu Nabi Yusuf diajak untuk berbuat mesum. Ya. Karena Nabi Yusuf adalah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Nabi Yusuf tidak mau melayani. Nabi Yusuf menolak. Dan Nabi Yusuf dengan kata yang sangat mantap diucapkanlah kepada seorang istri raja itu. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ini akhafullah rabbal alamin. Aku nggak mau melakukan zina, aku nggak mungkin melakukan selingkuh. Kenapa? Karena aku takut kepada Allah rabbal alamin yang menggenggam semua kehidupan di alam semesta ini. Nah, inilah kualitas takwa Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi walaupun dalam keadaan sendiri, ya, kalau orang diajak berzina di kebun, banyak orang menolak, itu mungkin menolaknya karena malu sama orang kan, nggak enak tuh tetangga pada ngelihatin. Ini Nabi Yusuf di kamar, dan yang mengejak mesum itu seorang wanita cantik, istrinya raja, ya. Tetapi Nabi Yusuf tetap takwanya ada di dalam hatinya. Ya. Coba kalau orang yang imannya nggak kuat, ya. Coba kalau orang yang takwanya nggak kuat, akan sulit untuk menolak perbuatan zina itu. Tetapi karena Nabi Yusuf adalah orang yang betul-betul takwa kepada Allah, maka takwa itu akan menjaga orang yang mempunyai sifat takut kepada Allah. Maka ketika orang itu takwanya sudah baik, maka Allah itu akan memelihara orang itu. Jadi Allah itu nggak rela kalau hamba yang dicintainya itu sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Makanya Bapak Ibu bisa buka di Quran, di surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu dzul fadlil adzim. Inilah jaminan Allah kepada hamba-hamba yang betul-betul bertakwa. Ada 3 jaminan Allah itu. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah in tattaqullaha, jikalau kalian benar-benar bertakwa. Nah, benar-benar bertakwa syaratnya ya. Nah, benar-benar bertakwa itu apa tafsirnya? Benar-benar bertakwa adalah takwa atau iman seseorang yang tidak luntur, yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Jadi ketika dalam sendiri, ketika banyak orang, ketika lagi senang, ketika lagi susah, sekali dia bertakwa, sampai mati tetap bertakwa kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan intattaqullah. Ya, kan di surat Ali Imran, di surat yang lain juga Allah jelaskan kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ketika seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada orang yang benar-benar bertakwa itu? Ada 3 jaminan Allah itu. Yang pertama adalah yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Nah, furqan ya. Apa itu furqan? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan mendelete kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa itu. Dan wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang bertakwa itu. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah lah yang mempunyai karunia yang sangat agung. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat yang ke-29, maka ketika orang itu betul-betul bertakwa kepada Allah, ketika dia sendiri dia merasa keduanya Allah, ketika dia berdua merasa ketiganya adalah Allah, maka Allah akan memberikan furqan. Nah, furqan itu tafsirnya apa? Al-farqu bainal haq wal batil. Jadi furqan itu adalah pemisah antara hak
dan yang batil. Ya. Atau kalau mau pakai bahasa yang sederhana, furqan adalah cara Allah memelihara hambanya sehingga hamba itu tidak terjerembab dalam perbuatan-perbuatan nista dan dosa. Itu furqan. Jadi Allah tuh yang jagain tuh. Ya, saya mau ambil satu kisah. Ya, ada seorang sahabat Nabi, mungkin pemirsa di FTV sudah tahu, ada sahabat Nabi yang dapat julukan Al-Faruq. Siapa itu kira-kira? Yaitu Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, karena dihubungkan dengan kualitas keimanan Abu Bakar As-Siddiq sangat luar biasa. Kalau Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq, itu sebetulnya akar bahasanya sama dengan Furqan. Ya, Al-Faruq itu apa? Orang yang mampu memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Saya mau ambil kisah ya tentang Umar yang mendapatkan Furqan itu, karena hasil dari takwanya yang luar biasa. Beliau ketika menjadi khalifah, kalau sekarang berarti presiden, beliau itu selalu membiasakan mengkonsumsi susu onta setiap pagi. 1 gelas beliau minum. Ya. Pada pagi itu nggak seperti biasanya. Tiba-tiba susu onta 1 gelas yang sudah diminum sudah sampai perut, tiba-tiba muntah lagi. Akhirnya Umar bin Khattab langsung memanggil pembantu istananya. Halumni ta'al ya fulan, kesini kamu. Ya. Akhirnya pembantu istananya pun datanglah menghadap kepada sahabat Umar. Langsung Umar bertanya, Fulan, kamu ambilkan dari mana susu onta ini? Nah, ini kan pertanyaan yang enggak diduga-duga. Ya. Coba, kok tiba-tiba Umar bin Khattab bertanya kepada pembantu istananya, ini 1 gelas susu onta, kamu ambil dari mana? Itu kira-kira siapa yang menggerakkan pertanyaan itu? Kalau bukan Allah. Maka pembantu istananya langsung ketakutan. Dalam hatinya, loh kok tahu ya Tuan Umar ya? Akhirnya ditanya sama Umar lagi, kamu ambil dari mana 1 gelas susu onta ini? Ya, loh kenapa Tuan? Aku tidak seperti biasanya. Aku minum susu onta pagi ini, sudah sampai perutku, kok tiba-tiba muntah lagi? Akhirnya pembantu istananya pun jujur, Tuan, stok persediaan susu onta di istana habis. Aku lupa belum belanja, akhirnya pagi-pagi buta, aku langsung lari ke pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara. Jadi kalau sekarang berarti di bawah BUMN gitu. Oh, jadi ini kamu ambilkan dari sana? Iya Tuan, kata Umar, sudah izin belum kamu? Belum Tuan. Loh kenapa nggak izin? Ya kan buat presiden cuma 1 gelas ngapain izin? Kalaupun nggak izin, pasti boleh lah. Langsung Umar mengatakan, lihat kamu, kenapa aku minum susu onta pagi ini, sudah aku minum sampai perut, kok tiba-tiba muntah lagi? Tahu nggak itu? Langsung Umar menjawab, karena Allah tidak membolehkan sesuatu yang haram masuk di perutku. Jadi sehingga sudah sampai perut, Allah mengeluarkan kembali. Nah, inilah yang disebut furqan. Ya. Ini hasil dari takwa gitu. Jadi kalau orang itu takwanya sudah maksimal, sudah optimal, sudahlah, nggak perlu dijaga satpam, nggak perlu harus ada KPK, nggak perlu harus ada siapa-siapa. Orang yang takwanya benar-benar baik, dia tidak pernah merasa sendiri. Ketika dia sendirian, dia merasa ada Allah yang hadir di sana. Ya, maka ada tingkatan-tingkatan keimanan, ada ma'rifat. Ya, ada mahabbah. Nah, ma'rifat itu apa? Ma'rifat adalah menyatunya seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah. Ya, kalau dalam bahasa orang-orang tasawuf sering disebut dengan istilah manunggaling kawulo marang Gusti. Ya, itu kalau dalam bahasa syariatnya. Nah, disebut dengan ma'rifat. Jadi orang itu sudah merasa menyatu dengan Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan kisah sahabat Umar itu bisa menjadi inspirasi buat kita. Ya. Jadi ketika Allah itu sudah mencintai hambanya, hamba itu akan dijaga oleh Allah.
Hamba itu akan terpelihara. Allah nggak rela kalau hamba yang dicintainya sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, itu jaminan takwa yang pertama ya. Di Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-29. Yang kedua apa? Wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan mendelete kesalahan-kesalahan orang-orang yang bertakwa. Jadi dihapus dulu tuh. Dihapus. Ya, tapi kan belum hilang, namanya dihapus kan tetap masih ada kan? Nah, maka yang ketiga, wa yaghfir lakum dunubakum. Setelah sudah dihapus, akhirnya Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada hadis tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi iman takwa jangan cuma hanya dibawa ke masjid, jangan cuma hanya dibawa ke tempat pengajian, tetapi ketika ke kantor, ketika kita ke pasar, ketika ke mana saja, iman jangan ditinggalkan. Anak muda ketika dia membawa iman dibawa ke masjid saja. Kemudian begitu sudah tidak di masjid, iman ditaruh di laci. Pergilah anak muda, entah kemana. Maka kalau iman nggak dibawa, bisa jadi anak muda itu melakukan perbuatan-perbuatan nista. Bisa jadi anak muda itu berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kalau iman itu dibawa di tempat kerja, dibawa kemana saja, maka insya Allah iman takwa itu akan menjadi filter, akan menjadi alarm ketika orang itu mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Pemirsa di FTV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis lagi. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah, setelah kita bertakwa kepada Allah, maka ikutilah perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk, ikuti dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maka ketika kita berbuat dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ketika kita berbuat dosa, langsung cepat-cepat ingat Allah. Dan setelah sudah ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim. Cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Maka insya Allah kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Nah, inilah salah satu Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Coba pemirsa DFTV, andai perbuatan-perbuatan dosa kita ini tidak diikuti dengan perbuatan yang baik. Sepertinya ya, perbuatan dosa itu enggak sebanding banyaknya daripada perbuatan baik kita. Maka Allah sangat-sangat Rahman, sangat-sangat Maha Rahim. Ya, manusia itu tempatnya salah, maka Allah pun siapkan kebaikan untuk menghapuskan kesalahan. Maka orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang ketika berbuat salah, dia menyadari salahnya. Dan setelah itu, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan hadis lagi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang hasan. Ya. Hadis yang kemarin, masih ingat ya? Hadis yang kemarin menjelaskan berakhlak kepada binatang. Ya. Ketika seseorang itu menyembelih binatang, ya, Islam menganjurkan apa? Supaya pertajam pisaunya. Ini kan menunjukkan betapa akhlak itu bukan hanya kepada manusia, tapi berakhlak itu kepada semua makhluk Allah. Bahkan kepada bangsa jin. Loh, Pak Ustadz, gimana cara berakhlak sama bangsa jin? Kan bangsa jin gak kelihatan, Pak Ustadz. Apa yang disampaikan Rasulullah ketika kita berakhlak dengan bangsa jin? Fa'idha dakhaltum al-buyut faqulu assalamualaikum warahmatullah. Ketika masuk rumah, maka ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau di rumah itu nggak ada siapa-siapa, apakah memang harus diucapkan salam? Kata Rasulullah, iya. Ya.
Karena di rumah itu belum tentu penghuninya hanya manusia, tapi di rumah itu mungkin penghuninya adalah dari bangsa-bangsa gaib. Bangsa gaib itu maksudnya apa? Dari bangsa jin. Nah, coba indah nggak ajaran Islam itu? Jadi berakhlak di dalam Islam itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada binatang, bukan hanya kepada yang nampak saja, tetapi kepada bangsa gaib, kepada bangsa jin, kita disuruh berakhlak. Salah satunya apa tadi? Masuk rumah, disunahkan kita untuk baca Assalamualaikum. Walaupun rumah nggak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba kok rumah itu nggak ada siapa-siapa, ketika dibacain salam, Assalamualaikum, tiba-tiba ada jawaban, Waalaikumsalam, namanya. Ternyata bangsa yang gaib bersuara, ya nggak usah lari kita. Kenapa? Karena biasanya jin-jin yang menjawab salam kita, itu pasti jin-jin yang muslim. Karena jin itu sama seperti kita. Di surat jin, itu Allah jelaskan, wa qalu wa inna minal muslimun wa minal qasitun. Jadi jin itu ngomong, di antara kami ada yang muslim, di antara kami juga ada yang kafir. Ketika jin itu muslim, ada pengajian kayak gini, dia dengerin pengajian. Ya, ketika azan dikumandangkan, dia datang itu, ya, ke musola, ke masjid itu. Kalau mungkin sekarang musim pandemi, manusia nggak bisa sholat berjamaah, jin tetap datang. Ya, jin kan nggak kena corona gitu kan, tetap dia datang. Ya, belum pernah ada sejarah bahwa jin itu punya imam dari bangsa jin, nggak ada. Jadi yang imam sholat, jin itu berjamaahnya dengan imam manusia. Ustadznya jin itu nggak ada dari bangsa jin. Ustadznya jin ya ustadznya manusia. Sama seperti nabinya jin itu nabinya manusia. Jadi nggak ada nabi dari bangsa jin, nggak ada. Maka kenapa manusia itu disebut khalifah? Karena apa? Karena menundukkan semua makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi. Bahkan malaikat saja sama manusia derajatnya lebih mulia manusia loh. Kalau manusia itu betul-betul beriman kepada Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhlak adalah salah satu dari pilar ajaran Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini agar menyempurnakan akhlak manusia. Bapak Ibu masih ingat kisah zaman jahiliyah? Sebelum Islam datang, manusia tak ada bedanya dengan binatang. Yang terjadi dalam keadaan itu hukum rimba. Yang kuat menindas yang lemah. Apalagi kaum perempuan. Kaum perempuan pada saat zaman jahiliyah sangat termarginalkan oleh kaum laki-laki. Sehingga ketika ada seorang ibu melahirkan anak bayi perempuan, seorang ibu rela membunuh bayinya karena dianggapnya bayi perempuan itu aib. Itu sebelum datang Islam itu. Ya, nah, begitu Islam datang, maka yang dibawa oleh Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak itu. Selain mengenalkan manusia kepada Tuhan. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu adalah pesan tauhid, pesan iman. Dan setelah pesan iman, Rasul menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana memanusiakan manusia? Ya, jangan sampai wujudnya manusia, tapi sifatnya seperti yang berkaki empat itu. Ya, maka kalau orang Islamnya baik, pasti tidak hanya baik dalam sholatnya, tidak hanya baik dalam ibadah-ibadah makdohnya. Kalau orang Islam itu baik, pasti akan baik dalam berakhlaknya. Ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada binatang, dan termasuk berakhlak kepada makhluk gaib. Ya, makanya kan di awal-awal Al-Baqarah ada ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mengimani yang gaib. Nah, kata gaib itu siapa? Gaib yang pertama pasti Allah, karena Allah adalah puncak dari kegaiban. Tetapi yang gaib berikutnya ada malaikat, ada bangsa jin. Ya. Kemudian kalau masuk ke toilet, itu juga berakhlak kepada siapa? Kepada bangsa jin, karena toilet itu tempatnya jin. Makanya ketika masuk toilet kan apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan jin laki dan jin perempuan. Loh, kenapa kok ketika masuk toilet kok doanya seperti itu? Ternyata toilet itu adalah tempat yang disukai oleh bangsa jin.
Maka disunahkan di toilet itu nggak boleh lama-lama. Ada dua yang dianjurkan kita supaya kita jangan lama-lama di tempat itu. Apa dua tempat itu? Pertama toilet, kedua pasar. Nah, itu nggak dianjurkan lama-lama itu. Kalau di toilet lama-lama nanti kebauan. Ya, enggak, bukan itu maksudnya. Kalau di pasar lama-lama duit habis pasti. Ya. Jadi dua tempat yang dianjurkan untuk jangan lama-lama itu toilet sama apa? Pasar. Nah, kenapa toilet kok nggak boleh lama-lama? Karena di toilet itu adalah tempatnya jin. Kenapa? Kata Rasulullah, jin itu makanannya adalah kotoran manusia. Ya. Nah, kalau Pak Ustadz ngomong kayak gini, jangan dibayangkan, oh berarti kotoranku dimakan dia. Suatu saat begitu lagi BAB nggak disiram, loh kok masih utuh Pak Ustadz? Katanya dimakan jin. Yang dimaksud jin itu makan kotoran, bukan kotoran fisiknya yang dimakan, tapi energi kotorannya itu. Makanya kan nggak boleh manusia itu berkolaborasi dengan jin. Kenapa? Karena jin itu energinya sangat jahat. Bayangkan makanannya kotoran manusia coba. Energi jin itu jahat. Sejahat-jahat, sebaik-baiknya jin itu baik-baiknya jin itu sejelek-jeleknya manusia. Jadi artinya apa? Artinya jangan kita berkolaborasi dengan bangsa jin itu. Tapi kita wajib berakhlak, ya wajib berakhlak. Karena itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bukakan di Quran, ya. Betapa Al-Qur'an itu menganjurkan supaya kita punya akhlak yang baik. Pemirsa di FTV, kalau orang itu berbuat baik kepada orang baik, itu kan biasa kan? Ya, biasa. Di Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini kan akhlak ini. Ya. Di surat berapa? Surat Fussilat, surat 41 ayat 34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tidak mungkin sama orang yang brengsek sama orang yang baik. Maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seolah-olah kalau ada permusuhan, jadikanlah orang itu teman setia. Nah, inilah indahnya ajaran Islam. Inilah indahnya akhlak dalam Islam. Jadi kalau kita kepingin tahu orang baik, jangan ketika kita lihat orang itu berbuat sama orang yang baik. Kalau saya berbuat baik sama orang yang baik sama saya, ya itu wajar. Ya, itu wajar. Karena orang itu baik sama saya. Maka saya ketika berbuat baik kepada orang yang baik itu, saya belum dikatakan orang baik di hadapan Allah. Kapan saya dikatakan baik di hadapan Allah? Ketika saya disakiti oleh orang, saya bisa membalas menyakiti, tapi justru saya membalas dengan memaafkan. Itulah sesungguhnya orang yang baik di mata Allah. Dan kira-kira siapa orang yang seperti itu? Tidak ada lain. Pribadi yang seperti itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dalam sejarah. Ketika Nabi dilempari batu, Rasulullah malah melempar senyuman. Ketika Rasulullah dilempari dengan kotoran onta, Nabi malah justru melempar dengan bunga, ya, enggak sama pot, ya. Kalau sama pot berat itu. Nabi justru malah mendoakan. Saat Jibril itu melihat Nabi dilempari batu sampai gigi geramnya pecah, malaikat Jibril itu enggak tahan. Langsung malaikat Jibril turun ke bumi dan mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah. Aku akan mengangkat gunung Uhud ini. Aku akan hantamkan ke kepala-kepala orang-orang kafir yang melempari batu, yang melempari kotoran engkau. Apa jawab Rasulullah? Wahai malaikat Jibril, tidak usah malaikat Jibril. Ya, kalau mereka hari ini melempari batu, mencaci maki aku, itu karena orang-orang itu belum dapat hidayah dari Allah. Nanti suatu saat kalau mereka dapat hidayah, mereka enggak akan melakukan itu kepada aku. Tiba-tiba malah Nabi mengangkat tangan. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kepada kaumku itu. Kalau hari ini kaumku melempari aku karena mereka belum dapat hidayahmu, tunjukkan, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Inilah akhlak Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Pemirsa di FTV, ternyata betul apa yang disangkakan Rasulullah
terkabul, Pak. Kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Ya. Abu Jahal itu orang yang memusuhi Rasulullah. Ya. Abu Jahal itu orang yang mau membunuh Rasulullah. Ya. Tetapi jangan salah. Ketika Abu Jahal menyakiti Rasulullah SAW, tetap Rasul pun mendoakan supaya Abu Jahal pun mendapat hidayah dari Allah. Dan memang Abu Jahal bukan termasuk orang yang mendapat hidayah. Akhirnya Abu Jahal meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah. Tapi jangan salah, berkat doa Rasulullah, Allah nggak membuka hidayah kepada Abu Jahal. Tetapi ternyata anak Abu Jahal yang namanya Ikrimah itu masuk Islam. Jadi inilah kesabaran Rasulullah. Jadi Abu Jahal adalah paman Nabi yang kafir, yang mau membunuh Nabi. Tetapi Rasulullah sabar. Ternyata dari anaknya ada yang mengikuti Nabi, ada yang masuk Islam. Inilah bukti bahwa Allah itu akan menolong kepada orang-orang yang selalu bersifat sabar. Nah, sabar itu adalah puncak dari akhlak yang tertinggi. Nah, mudah-mudahan kajian sore ini bisa menjadi pencerahan buat kita dan semoga kita bisa mengamalkan. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun, hadis ini derajatnya adalah hasan. Dan wa fi ba'din nas, dan dalam hadis yang lain, hadis ini derajatnya adalah hasanun sahihun. Sudah hasan, sahih lagi. Padahal kalau sudah sahih saja sudah cukup itu. Tapi kalau ada hasan, ada sahih, itu menunjukkan betapa validnya hadis yang kita baca pada sore hari ini. Semoga bisa kita amalkan. Baik, kepada pemirsa yang menonton melalui YouTube, melalui Instagram, kami sudahi dulu. Namun kami akan menyapa kepada pemirsa atau kepada jamaah yang mengikuti kajian melalui Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.